datang. Kita ini memiliki 17.000 pulau. Tapi di Jawa sendiri penduduknya 57% dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta. Sehingga daya dukung baik terhadap air, baik lingkungan, baik lalu lintas, semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi. Sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa pindah. Selamat malam pemirsa, beberapa minggu lalu kita baru saja coblosan untuk mencari siapakah calon pemimpin negeri ini untuk 5 tahun mendatang. Belum selesai di situ tiba-tiba Pak Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri dalam rapat terbatas untuk membicarakan pemindahan ibu kota. Sebuah hal yang tampaknya menjadi kristal yang sudah hampir bisa dipastikan Jakarta direncanakan untuk dipindah. Kemana, kapan, itu adalah sebuah pertanyaan. Dan apakah itu menjadi sebuah solusi atau masalah baru ketika hal ini akan terjadi? Kapannya kita tidak tahu. Kami akan diskusikan itu pada malam hari ini bersama dengan para narasumber. Namun sebelum kami perkenalkan, kami ajak Anda untuk melihat tayangan berikut ini. Wacana pemindahan ibu kota negara kembali mencuat ke permukaan. Setelah Presiden Jokowi memutuskan akan memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Keputusan Jokowi ini diambil setelah mendengarkan hasil kajian Bappenas mengenai rencana pemindahan ibu kota negara dalam rapat terbatas yang digelar awal pekan ini. Sederet problema Jakarta, mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan, banjir, hingga pencemaran sungai menjadi alasan Jokowi mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Kita ini kan tidak berpikir sekarang, berpikir 10 tahun, berpikir 50 tahun, berpikir 100 tahun yang akan datang. Kita tahu di Jawa ini kepadatan penduduknya sudah saya kira sudah. Kita ini memiliki 17.000 pulau. Tapi di Jawa sendiri penduduknya 57% dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta. Sehingga daya dukung baik terhadap air, baik lingkungan, baik lalu lintas, semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi. Sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa pindah. Kondisi yang tadi dikatakan, kita mencari lahan 40.000 hektar itu dalam satu kesatuan ya, bukan terpisah-pisah gitu. Nah itu ada paling tidak mencatat ada 3. Satu, ketersediaan lahan tadi dalam jangka luas yang harus didukung dengan kondisi lingkungannya, layak atau tidak. Contoh umpamanya, kebutuhan air bersih. Tidak ada kota yang hidup tanpa ketersediaan air bersih yang memadai. Ini juga penting gitu kan. Kemudian yang kedua, kebebasan atau keamanan dari ancaman bencana, gempa bumi dan gunung berapi yang tidak ada di Kalimantan, tetapi ancaman seperti kebakaran hutan dan juga ancaman banjir. Beberapa catatan kota yang kita catat ya, bahkan Palangkaraya, Balikpapan kemarin sempat banjir juga. Pro kontra pun kembali mengemuka. Apalagi biaya pemindahan ibu kota diperkirakan akan menelan biaya yang fantastis hingga 466 triliun rupiah. Kini, yang menjadi pertanyaan, benarkah pemindahan ibu kota menjadi solusi ataukah justru menimbulkan masalah baru bagi negara tercinta ini? Pemindahan ibu kota, solusi atau masalah baru? Itu yang akan didiskusikan pada malam hari ini. Ada narasumber di sini sudah di sebelah kanan kiri saya. Pak Lukman Edi, anggota Dewan dari PKB, terima kasih. Ada Mas Rudi Sudro dari Demokrat yang lagi dekat-dekat di undang-undang nih ke sana. Ada Pak Yayat, beliau adalah pengamat perkotaan, terima kasih bersama kami. Dan Babe Ridwan Saidi yang budayawan Betawi, yang paling dekat nih kayaknya kalau DKI dipindahkan, ibu kota dipindahkan dari DKI pindah kemana, terganggu nih kayaknya Pak Ridwan. Enggak, geleng-geleng. Sebentar, Anda di rumah juga bisa berkomentar. Anda boleh berkomentar karena urusan ini tidak hanya urusan politisi, pengamat, urusan mereka yang dalam tanda petik di awang-awang gitu ya. Anda yang tinggal di sini pun boleh berkomentar. Anda bisa menghubungi 0214610329. Nanti setelah kami buka secara resmi, Anda bisa telepon
atau berkomentar lewat Twitter kan juga di 2sisi_TV1. B, Pak Ridwan Saidi, apa komentar Anda? Pak Jokowi udah serius nih mau mindahin. Ini kan dari zaman Pak Karno nih sebetulnya. Iya, kalau saya sebagai orang Betawi mau pindah, pindahlah. Besok pagi mau pindah, urusan mereka. Ya kan, karena kita nggak pusing banget ya. Kami punya populasi pada sensus 1930 itu 60%. Sekarang kan 2010 terakhir tinggal 27,7%. Ya kan dari segi populasi kan itu. Jadi oleh karena itu kita dari segi kultural kagak mau pusing. Lu mau pindah-pindah dah, gue udah bosen ya buka lu gitu aja. Tapi nggak lagi ngetop lo orang Betawi nanti kalau misalkan pindah biasanya diomongin Betawi. Oh, dari DKI dulu juga ngetop, Jakarta. Pak. Jangan salah paham. Ini suku yang pertama mempunyai nama. Abad 9 diberi nama oleh orang Samarkan. Betawi itu artinya gerbang. Orang Samarkan yang memberi nama kepada suku bangsa kami. Suku pertama yang punya nama. Jadi nggak apa-apa pindah nggak gitu ya apa-apa. sudah Jadi lah. mau Walaupun pindah-pindah lah daripada 5 tahun lalu juga digunjingkan. Saya ketemu juga sama Yayat, dia semangatnya luar biasa. Tahunya dia masih di sini-sini juga. Jadi menurut Anda bakal pindah dalam waktu dekat? Ya saya nggak begitu yakin lah. Kenapa nggak yakin? Ongkosnya Jokowi berapa? serius loh. Ongkosnya. Yang serius tuh ongkosnya. Ya ongkos bisa dicari kali, Be. Begitu ya? Apa segampang itu? Pak Lukman, kok Pak Jokowi rasanya kok sudah tambah ngebet aja nih? Apa yang kemudian mendorong beliau sampai kemudian rapat langsung beberapa minggu setelah coblosan langsung? Ya, jadi kemarin terakhir itu saya sebagai wakil direktur saksi di tim kampanye nasional Pak Jokowi memberikan laporan kepada beliau berkenaan dengan progres suara yang masuk ke dalam sistem tabulasi TKN, ya. Yang kemudian kami sampaikan bahwa ini sudah stabil, ya, grafiknya sudah stabil, bahkan tidak jauh berbeda dengan KPU punya, walaupun kita itu lebih entry data kita lebih banyak daripada KPU. Kok tiba-tiba ke sini hubungannya Nah, apa nih? tunggu dulu. Prolognya panjang sekali Iya. kayaknya. Oke. Nah, kemudian saya waktu itu menyarankan kepada beliau, Pak Jokowi, karena ini progresnya sudah stabil dan sudah bisa dipastikan Pak Jokowi menang, maka Bisa mikir Pak yang Jokowi lain. pikir yang lain, Oke. move on. Oh, Nah, move on, pikir yang lain. Nah, kemudian beliau nyampaikan, oke kalau begitu mungkin paling dekat ini kami akan rapat kabinet terbatas akan menyampaikan pemindahan ibu kota. Nah, Katanya gitu loh. nunggu KPU dulu sebelum mengumumkan Nah, kalau itu dia langsung tadi. bergerak. Kesimpulan pada pertemuan itu adalah tanggal 22 itu tinggal formalitas. Oke. Ya, tanggal 22 itu tinggal formalitas. Fakta suara-suara yang masuk itu sudah menggambarkan bahwa pemilu sudah selesai, suara sudah signifikan dan tanggal 22 itu Oke, balik lagi. formalitas. Nah, Kenapa kok beliau kemudian menjadi kemudian seyakin itu untuk banyak agenda yang pada saat itu disampaikan, termasuklah soal pemindahan ibu kota, termasuk soal sembako menjelang puasa dan lain sebagainya. Nah, itu satu hal ya, satu hal. Hal yang lain, saya juga setahun yang lalu itu kan pimpinan Komisi 2, ya. Ini sempat dibahas soal pemindahan ibu kota ini ketika kami waktu itu membahas soal usulan dari DKI berkenaan dengan perubahan undang-undang DKI. Ya, undang-undang DKI akan dilakukan perubahan-perubahan pasal demi pasal di dalam undang-undangnya. Oleh sebab itu, pada saat itu ada usulan, kalau nggak salah ingat saya, pada saat pembahasan itu terjadilah macet yang luar biasa di DKI. Ya, macet yang luar biasa di DKI. Untuk pembahasan itu? Ya, pada saat Pasal-pasal pembahasan itu. itu. Sehingga kemudian adalah kemudian pada saat itu, ayo kita mulai deh kalau gitu membahas undang-undang DKI ini, sekaligus kita ingin melakukan perubahan pasal-pasal berkenaan ibu kota. Jangan-jangan Ya. tuh salah satu tulisan yang ada di website itu mau mindahin karena nggak suka sama Anies Baswedan. Wah, jauh lah, jauh. bukan ya? Jauh. Bukan. Jauh sekali. Itu Lalu nggak gimana ada, nih, nggak ada coba? hubungannya sama sekali. Habis itu Nah, muncul pada karena saat tidak itu suka dengan pemerintah menjelaskan bahwa memang ini kajian-kajian berkenaan dengan pemindahan ibu kota ini kan idenya adalah ide Bung Karno, ya. Kemudian kajiannya dan pembentukan tim itu mulai progresif itu zaman Pak SBY sebagai presiden. Pak SBY sebagai presiden membentuk tim di Bappenas untuk melakukan kajian. Nah,
Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini tentu langkah lanjut yang lebih progresif lagi, bukan hanya sekedar sebuah studi kelayakan yang dilakukan oleh Bappenas, tapi melangkah satu langkah lagi ke depan bagaimana ini bisa direalisasikan. Sementara semangatnya itu sudah sama ya, semangatnya sudah sama. Banyak pengamat-pengamat perkotaan ya yang membahas soal DKI ini menyatakan butuh sebuah kota baru dalam rangka untuk memecah konsentrasi pusat pertumbuhan yang ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Anda yakin semua spirit itu sama untuk pindahin itu? Ya pada saat pembahasan itu hampir semua teman-teman dari berbagai macam fraksi itu menyatakan ya, ide bagus, ide bagus. Kalau dari Cuma Demokrat memang gimana? rekomendasinya pada saat itu supaya ini dilakukan kajian lebih mendalam, ya. Pemerintah harus berinisiasi memulai untuk melaksanakan berbagai macam kajian termasuk kajian hukumnya. Gimana? Ada yang menarik kata-kata memecah konsentrasi tadi. Meskipun pada ujungnya ya pemindahan ibu kota itu sebuah solusi, ya artinya sebuah keniscayaan yang mungkin harus terjadi, gitu ya. Tapi ini memang solusi kalau sekarang. Solusi dari supaya orang tidak terkonsentrasi ngitung-ngitungan pilpres dan lagi. Kenapa sejauh itu? Enggak, memang banyak yang berpikiran begitu, gitu kan. Gitu. Jadi kan termasuk malam hari ini yang diomongin sekarang maksud saya bukan udah itu. pindah. Nah, konsentrasi pertumbuhan ekonomi. Saya kan bilang itu. Ya, tapi oke lah, kita Demokrat tidak berpikir jangka pendek ya. Meskipun banyak kawan-kawan yang mengatakan ini pengalian isu, tapi kami ikut sepakat ya sebenarnya. Kami tahu bahwa ini sebuah keniscayaan. Ya. Bahkan Pak SBY dulu membentuk tim dan bukan hanya ketika zaman Bung Karno. Zaman Gubernur Jenderal Dendels pun sudah ada pikiran untuk memindahkan Batavia itu. Gitu. Batavia dulu mau dipindahkan ke Surabaya. Terus Gubernur Jenderal penggantinya ya JP Graaf ya Van der Lissum tuh mau memindahkan kalau enggak ke Buitenzorg ke Bogor juga ke Bandung waktu itu. Tapi itu semua tidak terjadi. Karena apa? Pemindahan ini bukan hal yang sederhana. Pemindahan ini membutuhkan hal yang sangat rumit, sangat pelik ya. Meskipun kemarin ketika zaman Pak SBY atau sebelum Pak SBY ada Pak Harto pun sudah pernah ada ide untuk dijonggol, tapi kan ada beberapa tahapan. Yang dipindah tuh apakah hanya kota pemerintahannya saja, gedung-gedung pemerintahannya saja, ya kayak kalau misalnya di Australia Canberra kayak gitu hanya gedung pemerintahannya, atau misalnya gedung pemerintahan dan bisnisnya, atau mau seluruhnya mau dipindah Pindah ke sana. Pindah. Ini kan harus membutuhkan kajian, bukan terus cepat-cepat diputuskan nanti pokoknya keluar Jawa gitu. Oke. Ya, Peliknya jadi ini harus saya elaborasi setelah paruh berikut. Ya. Kami akan kembali dengan peliknya itu kayak apa? Karena mesti kita tanyain yang lain juga untuk soal itu. Kami akan kembali saat lagi.